Iya, sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas di sini. William Aditya Sarana, anggota DPRD di DKI Jakarta, fraksi PSI, baru saja mengeluarkan statement yang cukup tajam ya. Kinerja Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta saat ini hanyalah kosmetik saja. Jakarta mundur selama dipimpin Anies. Terpaling tidak hal itu terlihat dari beberapa aspek ya. Satu, kemundurannya adalah soal keterbukaan anggaran yang semakin gelap ya, semakin tertutup. Kemudian penuntasan banjir yang kemarin ada sempat ribut di PT UN ya. Progres OKOC juga belum jelas, nanti kita lihat. Kemudian pembangunan LRT yang seharusnya nyambung dari selatan ke utara, utara ke selatan terus sampai ke arah stasiun kota ya. Belum lagi yang bicara soal koridor 2 ya, fase 2 yang lintas timur dan barat itu juga belum tuntas. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian rumah DP 0 ini yang kontroversial, yang rupanya progresnya juga masih 0% juga, 0, sekian persen ya dari target. Lalu ya soal Formula E yang tidak jelas, gini kata William. Selama kurang lebih 5 tahun ini adalah kosmetik. Jadi banyak hal yang sifatnya kosmetik terlihat indah, ada pencapaian. Tapi sesungguhnya itu menutupi progres yang tidak signifikan sebetulnya. Jadi ya tambal sulam lah bahasa lainnya ya. Nah ini soal keterbukaan anggaran ada di situs BPK RI sendiri ya. Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga tercatat situ keterbukaan anggaran Jakarta itu dipertanyakan ya. Dulu semua pihak bisa mengakses anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara rinci. Kita hanya bisa melihat yang sifatnya general atau yang kita sebut sebagai pagu anggaran saja. Kita tidak bisa lagi melihat komponen-komponennya yang terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan. Kemudian soal penanganan banjir ya. Anies tidak terlihat menyelesaikan program normalisasi atau istilahnya beliau adalah naturalisasi sungai. Bahkan program naturalisasi yang digagas Anies ini ya dianggapnya mangkrak. Ketimbang menuntaskan program normalisasi atau naturalisasi istilah beliau itu, Anies malah bikin program gerbek lumpur lah atau apa yang aneh-aneh ya. Kemudian juga soal sumur resapan lah yang akhirnya ya kacau balau, mohon maaf. Tahun lalu Kompas juga mengangkat isu ini bahwa 4 tahun kepemimpinan Anies, normalisasi dan naturalisasi sungai masih mandek katanya, begitu. Nah program OKOC ini juga dipertanyakan, nasib program OKOC di tangan Anies. Apakah benar sudah melampaui target apa belum? Laporan Kompas juga mempertanyakan ya nasib program OKOC di tangan Anies. Apakah benar sudah melampaui target? Kita tidak mendengar lagi bagaimana kiprahnya sampai saat ini. Proyek LRT ya, dikatakan sendiri oleh Pak Anies bahwa tidak ada pembangunan LRT Jakarta fase 2A tahun ini. Mungkin yang timur ke barat ya, atau barat ke timur ya. Nah, rumah DP 0% juga dikatakan sendiri oleh Pak Anies waktu itu di Liput Kompas. Anies sebut rumah DP 0 rupiah baru terbangun 780 unit dari targetnya 232.214. Nah ini 0, sekian persen baru pencapaiannya. Formula E apalagi ini juga program yang sangat-sangat kontroversial, tidak ada dalam RPJMD, tiba-tiba masuk di tengah jalan ya. Nah, ini ada dugaan konspirasi waktu itu. Pembahasan mengenai rumah DP 0% Formula E ini sudah sering saya bahas, bisa dicari di kanal Perspektif ini, videonya yang relevan. Telah mau digarap oleh Jaya Konstruksi ya, anggaran yang membengkak. Plus sampai kemudian juga Ketua DPRD DKI Jakarta dipanggil oleh KPK terakhir ini, bulan Maret ini, yang katanya Ketua DPRD DKI bongkar surat sakti Formula E, dan ini membuat Pak Anies makin tersudut. Ini soal pencairan dananya yang belum sah, tapi Pak Anies mengeluarkan surat saktinya untuk mencairkan dana tersebut. Pemirsa, Prasetyo Edi mengatakan bahwa dirinya ini mendapatkan panggilan pemeriksaan oleh KPK untuk memperdalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Soal adanya sebelumnya ada pembahasan, tetapi masih dalam pembahasan. Kemudian ada peminjaman uang ke Bank DKI itu sebenarnya secara prosedur atau undang-undang ketentuan dari ya itu salah, Bos. Salah. Artinya salah itu artinya melanggar ada berapa? Ya harusnya kan selesai menjadi APBD, menjadi perda, baru itu bisa dilaksanakan peminjaman di situ. Itu tadi sahabat, beberapa kerja dari Pak Anies selama ini yaitu hanya kosmetik, tidak esensial atau betul-betul yang substantif. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.